Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Haris Fauzan Eskom Mkom selaku pembimbing dalam mata kuliah ini, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Agel Sapmalau dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Ilmu Komputer. Ya, berikutnya saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Tentang audit keamanan informasi menggunakan ISO 27002 pada data center PT Gigi Patra Multimedia. PT Gigi Patra Multimedia adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang berkonsentrasi pada internet service provider, penjualan hosting, dan pengadaan perlengkapan dan peralatan pendukung teknologi. PT Giga Patra Multimedia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sejak pendiriannya pada tahun 2010. Sebagai perusahaan yang berskala nasional, PT Giga Patra Multimedia sangat berperan penting dalam mengelola keamanan internet informasi, karena seluruh informasi perusahaan yang merupakan aset berharga bagi perusahaan berada di sana. Masalahnya, mengingat pentingnya informasi perusahaan, maka informasi harus dilindungi atau diamankan oleh seluruh personil perusahaan. Seluruh informasi perusahaan yang ada harus memiliki backup dan recovery yang berjalan dengan baik. Sementara itu, selama perusahaan PT Giga Patra Multimedia ini berdiri, telah terjadi beberapa permasalahan. Antara lain, sering ditemukan terjadinya kebocoran informasi dan hacking terhadap website pelanggan yang berada di web server. Selain itu, dikhawatirkan dapat merambat pada terjadinya penyalahgunaan informasi. Maka diperlukannya audit internal di dalam perusahaan PT Giga Patra Multimedia. Jenis audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu audit internal menggunakan standar keamanan informasi ISO 27000-2013. Kenapa ISO 27002? Karena standar ISO 27002 dipilih dengan pertimbangan bahwa standar ini sangat fleksibel dikembangkan tergantung pada kebutuhan organisasi, tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses bisnis, jumlah pegawai, dan ukuran struktur organisasi. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah ISO 27002 menyediakan sertifikat implementasi sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang diakui secara internasional yang disebut Information Security Management System (ISMS Certification). Mengingat permasalahan yang dihadapi PT Giga Patra Multimedia menyangkut antara lain masalah sumber daya manusia, keamanan fisik dan lingkungan, operasional sistem informasi, kontrol akses, dan kejadian-kejadian yang menyangkut keamanan informasi pada data center. Maka, klausul yang dipilih dalam audit keamanan informasi adalah keamanan sumber daya manusia, klausul 7, kontrol akses, klausul 9, keamanan fisik dan lingkungan, klausul 11, manajemen komunikasi dan operasi, klausul 12. Dengan adanya audit keamanan informasi pada PT Giga Patra Multimedia dapat mengetahui kelemahan-kelemahan sistem yang menjadi penyebab permasalahan keamanan informasi yang selama ini terjadi. Selain itu, audit ini dapat mengukur tingkat keamanan dimiliki PT Giga Patra Multimedia. Audit ini juga menghasilkan rekomendasi tentang perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan informasi pada perusahaan.
serta menjadi pertimbangan untuk memperoleh ISMS Certification dengan standar ISO 27002 pada masa mendatang, sehingga menambah nilai tambah akan kepercayaan pelanggan terhadap PT Giga Patra Multimedia. Materi kualifikasi. Yang pertama, penilaian uji kematangan dari hasil pertanyaan. Melakukan perhitungan maturity level. Setiap pernyataan dinilai tingkat kepatutannya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada, menggunakan kriteria penilaian yang ada dalam standar penilaian maturity level. Tingkat kriteria yang digunakan meliputi non-eksisten yang memiliki nilai 0 hingga ke tingkat optimal yang memiliki nilai 5. Jumlah kriteria nilai yang ada dibagi dengan jumlah bobot seluruh pernyataan dalam satu kontrol keamanan untuk mendapat nilai maturity level pada kontrol keamanan tersebut. Lalu, perhitungan rata-rata dan hasil pertanyaan ke pernyataan. Membuat pernyataan. Pada tahap persiapan audit, ini dilakukan dengan membuat pernyataan berdasarkan kontrol keamanan yang terdapat pada setiap panduan implementasi ISO 27002. Pada tiap kontrol keamanan, dapat ditemukan pernyataan yang mendeskripsikan implementasi dan pemeliharaan kontrol keamanan tersebut. Salah satu contoh kontrol keamanan yaitu pembatas keamanan fisik yang ada dalam klausul 9. Membuat pertanyaan. Setelah dilakukan pembobotan pernyataan pada tiap proses TI, maka selanjutnya auditor membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan tersebut. Pada tiap pernyataan tidak selalu menghasilkan satu pertanyaan, bahkan mungkin menghasilkan lebih dari satu pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan dijadikan acuan dalam melakukan wawancara kepada pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Perhitungan rata-rata dari hasil pernyataan sehingga ditemukan rata-rata klausul. Dari hasil audit keamanan sistem informasi yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu pada bidang keamanan sumber daya manusia, klausul 7 menghasilkan nilai maturity level 2.71 dan pada bidang kontrol akses klausul 9 memiliki nilai maturity level 2,75 dan bidang keamanan fisik dan lingkungan klausul 11 keamanan sumber daya manusia menghasilkan nilai maturity level 2,75 yaitu berada pada level 2 limited yang berarti kontrol keamanan sedang dalam pengembangan. Sudah ada dokumentasi terbatas, tapi belum ada pelatihan dan pengukuran efektivitas kontrol keamanan. Dan bidang operasional, klausul 12 menghasilkan nilai maturity level 1.33, yaitu berada pada level 2 limited. Pada level ini, kontrol keamanan masih dalam pengembangan dan atau ada dokumentasi terbatas untuk mendukung kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.